Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fairuz Syahda Aurelia dengan NIM 2514301058. Jadi di sini aku mau buat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang berisikan tentang pembagian sistem saraf beserta fungsinya oleh dosen pengampu Ibu Nur Hijar Tialah. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi di sini aku mau jelasin pembagian sel saraf beserta fungsinya. Yang pertama ini ada dendrit. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan yaitu impuls dari neuron lain dan mengantarkannya ke badan sel. Dan yang kedua ini ada badan sel atau soma. Ini berfungsi untuk mengatur keseluruhan aktivitas neuron dan mengandung inti sel. Dan yang ketiga ini ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi sebagai celah di antara subung mielin yang mempercepat penghantaran impuls melalui konduksi sel sulfaktori. Yang keempat ini ujung akson atau terminal akson ini berfungsi untuk mengantarkan impuls ke neuron lain atau organ target, yaitu ke otot atau kelenjar. Dan yang kelima ini ada inti sel atau nukleus. Nah, ini berfungsi untuk mengatur aktivitas metabolik neuron dan menyimpan informasi genetik. Dan yang keenam ini ada akson. Akson ini berfungsi mengantarkan impuls listrik dari badan sel menuju ke ujung akson. Dan yang ketujuh ini ada selubung mielin. Dan ini berfungsi untuk melindungi akson dan mempercepat penghantaran impuls. Dan yang ke-8 ini ada sel Schwann. Nah, sel Schwann ini berfungsi untuk membentuk selubung mielin pada sistem saraf tepi dan juga memberikan nutrisi serta dukungan metabolik pada akson. Pembahasan selanjutnya yaitu pada bagian otak. Ini ada 6 bagian. Yang pertama ini pada bagian merah, ini lobus frontal. Ini berfungsi untuk mengatur fungsi kognitif seperti berpikir, perencanaan, pemecahan masalah, dan juga kontrol emosi serta gerakan motorik sadar. Dan yang kedua ini udah bagian kuning ada lobus parietal. Ini berfungsi untuk mengolah informasi sensorik seperti sentuhan, suhu, tekanan, dan juga posisi tubuh. Dan yang ketiga ini pada bagian ungu ini lobus temporal. Ini berfungsi untuk berperan dalam pendengaran, pemahaman bahasa, serta penyimpanan memori dan juga emosi. Dan yang keempat ini ada lobus occipital, berfungsi untuk mengelola rangsangan visual yaitu penglihatan. Yang kelima ini ada cerebellum atau otak kecil. Ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan, koordinasi gerakan, dan juga ketepatan motorik halus. Ini yang keenam ini batang otak. Ini berfungsi untuk mengatur fungsi vital tubuh seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan juga refleks dasar. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu saraf kranial. Saraf kranial ini terdapat 12 saraf. Yang pertama itu ada saraf olfaktorius. Ini berfungsi untuk indera penciuman yaitu mendeteksi bau. Yang kedua ini saraf optikus
berfungsi untuk menghantarkan impuls penglihatan dari retina menuju ke otak. Dan yang ketiga ini ada saraf okulomotor, berfungsi untuk menggerakkan bola mata, mengatur pupil, dan juga membuka kelopak mata. Dan yang keempat ini ada saraf troklear, ini berfungsi untuk mengontrol saraf oblik superior mata untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan juga ke samping. Dan yang kelima ini ada saraf trigeminal, ini berfungsi untuk memberi sensasi pada wajah, gigi, lidah, dan juga mengatur gerakan mengunyah. Dan yang keenam ini ada saraf abdusen, ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah lateral yaitu ke arah ke samping. Yang ketujuh ini ada saraf facialis. Nah, ini berfungsi untuk mengatur ekspresi wajah, sekresi air mata dan juga air liur, serta rasa pada 2/3 pada bagian depan lidah. Dan yang ke-8 ini saraf vestibulokoklear, ini berfungsi dalam pendengaran dan juga keseimbangan tubuh. Dan yang ke-9 ini saraf glossopharyngeus, ini berfungsi untuk mengatur rasa pada 1/3 pada bagian belakang lidah, refleks pendengaran dan juga Dan yang ke-10 ini ada saraf oesophagus, ini berfungsi untuk mengontrol fungsi organ dalam yaitu jantung, paru, dan juga pencernaan serta refleks menelan dan juga bicara. Dan yang ke-11 ini ada saraf aksesoris, ini berfungsi untuk mengontrol otot leher dan bahu. Terus yang ke-12 ini ada saraf hipoglossus, berfungsi sebagai pengontrol pergerakan lidah untuk berbicara dan juga menelan. Oke, pembahasan yang terakhir itu ada saraf spinal. Nah, saraf spinal ini terdiri dari 31 pasang. Nah, yang pertama pada bagian sini itu ada yang pertama ini ada flexus cervix, flexus brachialis, pembesaran cervix, saraf intrakostal, terus pembesaran pinggang, terus ada flexus lumbalis, flexus sacralis, dan ekor kuda. Dan bagian sebelah sini ini terdapat saraf cervical dengan kode C1 sampai C8 pada bagian leher. Nah, yang ini tuh saraf trochanterius pada bagian dada atau punggung dengan kode T1 sampai T12. Nah, ini ada saraf lumbalis pada bagian pinggang dengan kode L1 sampai L5. Saraf flecaris ini pada bagian panggul atau bokong dengan kode S1 sampai S5. Dan yang terakhir ini ada saraf coccygeus. Nah, ini pada bagian tulang ekor dengan kode CO1. Oke, baik, sekian pembahasan tentang sistem saraf dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.